Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang penyajian data, yaitu bab terakhir di semester 2 untuk kelas 7. Namun, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara like and share, dan jangan lupa subscribe, terus nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, lanjut. Sebelum kita membahas penyajian data, alangkah baiknya kita mengenal data itu sendiri apa. Nah, di sini saya sudah sediakan bahan-bahannya, langsung saja kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini definisi data. Nah, data itu apa sih? Data adalah sekumpulan keterangan, informasi, atau fakta tentang sesuatu atau permasalahan. Nah, ini banyak sekali ya. Kita sering kali menjumpai data itu baik di kelas, di rumah, maupun di sekolah. Nah, contohnya datanya itu seperti apa? Data nilai matematika siswa kelas 7 itu termasuk data karena ada informasi nilai-nilai dari masing-masing siswa kelas 7 tersebut. Kemudian misalnya data berat badan siswa, kemudian data jumlah penduduk di suatu daerah tertentu, dan lain sebagainya. Pokoknya data itu adalah sekumpulan keterangan atau informasi ya. Nah, selanjutnya berdasarkan jenisnya. Nah, data berdasarkan jenisnya ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama data kuantitatif, sorry. Data kuantitatif ini menunjukkan jumlah atau ukuran dan berwujud bilangan atau nilai tertentu. Ya, contohnya seperti tadi ya, misalnya data nilai matematika peserta didik kelas 7. Tentunya kalau nilai ini kan bisa berupa angka-angka ya. Ada yang 78, 80, 90, dan lain sebagainya. Nah, yang mengandung nilai atau angka-angka tersebut atau bilangan-bilangan tersebut itu dinamakan sebagai data kuantitatif. Data kuantitatif ini diperoleh dengan cara mencacah. Contohnya, kita pengen tahu nih, siswa itu yang berangkat ke sekolah apakah pakai motor sendiri atau diantar sama orang tua atau pakai angkutan umum. Ya udah, kita tinggal mencacah aja dengan cara misalnya seperti ini. Silakan yang ke sekolahnya pakai kendaraan pribadi, acungkan tangan. Nah, tentunya mereka yang ke sekolah menggunakan angkutan pribadi, maka mereka akan acungkan tangan. Kemudian kita tinggal mencacahnya, yaitu dengan cara membilang satu persatu, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, atau bisa juga dengan mengukur. Nah, mengukur ini berarti kita ukur dengan menggunakan alat ukur. Nah, alat ukur ini bisa berupa penggaris, kemudian bisa berupa soal tes. Nah, soal tes juga bisa merupakan sebagai alat ukur ya, untuk melihat berapa kemampuan peserta didik dalam segi tertentu. Oke, itu untuk data kuantitatif. Selanjutnya, berdasarkan jenisnya, data ini ada data kualitatif. Nah, data kualitatif ini menggambarkan keadaan atau sifat suatu objek dan tidak berbentuk bilangan. Nah, misalnya pekerjaan orang tua, terus golongan darah, misalnya lagi ukuran baju, dan lain sebagainya. Pokoknya data-data yang tidak berbentuk nilai atau bilangan itu namanya data kualitatif, ya kan? Seperti ukuran baju ada M, ada S, ada L, ada XXL, dan lain sebagainya. Kemudian misalnya tadi apa ya? Pekerjaan orang tua, ada yang jadi petani, kemudian supir, atau misalnya guru, kemudian apalagi ya, kantor, dan lain sebagainya ya. Itu tidak berbentuk angka-angka atau nilai, maka namanya data kualitatif. Nah, ini bisa diperoleh dengan cara angket, kemudian wawancara. Angket ini adalah kuesioner ya, pertanyaan-pertanyaan gitu. Pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang nantinya akan diisi oleh narasumber kita. Kemudian wawancara. Wawancara ini bertatap muka atau boleh juga dengan melalui handphone, daring ya, secara online, tapi kita berhubungan langsung dengan yang diwawancara atau narasumbernya, kita ngobrol. Misalnya kita tanya-tanya jumlah anggota keluarganya ada berapa,
pekerjaannya apa. Nah, seperti itulah intinya ngobrol ya kalau wawancara. Kemudian yang ketiga ada eksperimen. Nah, eksperimen ini kita melakukan percobaan. Kemudian ada bisa melalui buku, kita baca buku, kemudian ada data-data yang kita peroleh, kemudian internet dan lain sebagainya. Itu data berdasarkan jenisnya. Semoga kalian paham ya. Kemudian yang ketiga ada data berdasarkan cara memperolehnya. Nah, cara memperolehnya ini, data ini ada data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Ya, contohnya misalnya data ukuran baju siswa. Ya, kita bisa tanyakan langsung kepada siswanya, ukuran kamu berapa, kemudian kita tulis ya, misalnya ada S, M, L dan lain sebagainya. Kemudian data sekunder. Nah, data sekunder ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain ya. Contohnya, misalnya kita pengen tahu nih jumlah penduduk di suatu provinsi. Ya, kita tidak usah nanyain ke penduduknya masing-masing atau apa gitu ya. Kita hanya tinggal datang aja ke BPS, Badan Pusat Statistik. Ya udah kita tinggal minta aja datanya ke sana. Misalnya kita pengen tahu data daerah Bandung misalnya ya. Misalnya kita pengen tahu data daerah Bandung, ya udah kita tinggal datang ke Badan Pusat Statistik, nanyain berapa jumlah penduduk di Kota Bandung. Contohnya seperti itu ya. Paham ya? Jadi kita sudah paham di sini definisi data, kemudian data berdasarkan jenisnya, kemudian data juga berdasarkan cara memperolehnya. Untuk video selanjutnya kita akan bahas bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke, jangan lupa ikuti terus video-video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.